Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Rabu sore. Dengan cepat kita buka 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi teladan, meninggalkan teladan kepada kita. Teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan karena kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mempersiapkan diri, mempersenjatai diri dengan segala penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena firman. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan, tapi Dia harus menanggung segala penderitaan. Maka itu Rasul Petrus menasihati kita semua supaya kita mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara, orang mengikuti jejak Tuhan Yesus, orang ini akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, jejaknya itu adalah ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan Tuhan Yesus tidak berdosa. Memang Tuhan Yesus pernah marah, dan Tuhan Yesus bahkan memporak-porandakan bait suci. Tapi kemarahannya karena kebenaran, kemarahannya karena kesucian. Tuhan Yesus pernah menegur dengan keras orang Farisi ahli Taurat. Mungkin bagi orang lain perkataannya batu sandungan, tapi bagi orang percaya perkataannya hidup dan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berdosa karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan untuk kepentingan pribadi. Dia lakukan untuk kepentingan Bapanya. Dia lakukan untuk kepentingan Allah, kepentingan umat, supaya umat Tuhan diselamatkan, bertobat. Jejak teladan ini yang kita harus lakukan, jangan berbuat dosa. Walaupun kita bisa berdosa, tapi jangan berbuat dosa dan jangan ada tipu di dalam mulut kita. Biar mulut kita itu mulut yang bersih, jangan ada tipuan, muslihat sama sekali. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
Yang kedua, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menyerah. Kata jangan menyerah itu bukan bicara ekonomi, saudara. Kata menyerah itu bukan bicara sakit penyakit. Kata menyerah itu bukan bicara masalah-masalah pribadi. Kata menyerah itu, jangan menyerah itu ketika saudara mengalami segala penderitaan, engkau tetap bertahan dalam kebenaran. Itu loh saudara, kata jangan menyerah. Makanya ketika saudara dicaci maki, jangan balas dengan caci maki dong. Katakan amin. Ketika Tuhan Yesus menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada Bapaknya yang menghakimi dengan adil. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mudah menyerah. Saudara dicaci maki, menyerah dong. Kalah saudara. Saudara membalas dengan caci maki. Ketika saudara menderita, saudara mengancam. Tetapi lakukan seperti Tuhan Yesus. Kita tidak boleh kalah. Jangan kita menyerah dengan segala penderitaan yang kita alami. Sekali lagi, kata menyerah itu adalah ketika kita menderita, maka kita ini tidak berada dalam kebenaran. Orang yang tidak menyerah, apapun terjadi dia tetap dalam kebenaran. Dia tetap melakukan firman. Dia tetap melakukan tugas keimaman. Dia tetap melayani Tuhan. Itu tidak menyerah. Jadi kata jangan menyerah itu bukan sekedar saudara bertahan kuat menghadapi situasi. Tapi engkau berdosa. Engkau menggerutu, engkau marah, engkau maki-maki orang. Engkau memfitnah orang, engkau mengejek orang. Bapak Ibu Saudara, itu kita kalah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memikul salib. Makanya Tuhan Yesus berkata, jika kamu mau mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari dan ikut aku. Bapak Ibu Saudara, salib itu berbicara, saudara ini tidak salah, tapi menanggung kesalahan. Dan jika Bapak Ibu Saudara memikul salib saudara setiap hari, maka kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Sama seperti Tuhan Yesus pikul salib. Loh, Tuhan Yesus itu nggak berdosa. Itu kan yang disalib itu kan dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu mikul dosanya orang dong. Bapak Ibu Saudara, kadang kita dihina, difitnah, pikul saudara. Kadang kita tidak dimengerti, kadang kita ini tidak dianggap sama sekali, pikul saudara. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus menanggung sesuatu, pikul saudara. Relakan dirimu, maka Bapamu di surga akan menjadi pembelamu. Terlebih Tuhan Yesus akan menjadi panglima saudara, komandan saudara yang akan bertindak, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah prinsip kekristenan, jangan menyerah. Kalau saudara bisa menjalani ini, maka kekristenanmu akan berkenan di hadapan Bapa. Kekristenanmu akan lulus dengan nilai yang terbaik. Saudara akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena apa?
Karena Bapa melihat hidup putranya ada di dalam hidup saudara. Barang siapa menyatu dengan Kristus, maka apa yang diperoleh Kristus, dia akan memperoleh. Bapak Ibu Saudara, banyak kita menyerah, banyak kita kalah. Hanya karena situasi-situasi yang ada. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara baca perikop 1 Petrus 2 ayat 18-25 ini, perikopnya berjudul penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi penderitaan Kristus sebagai teladan. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan kepala kita, maka kita harus meneladani Dia. Kita harus tunduk kepadanya. Kalau saudara menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi kepala hidup saudara, maka Bapak Ibu Saudara harus tunduk meneladani apa yang Tuhan lakukan. Dan inilah yang diajarkan Rasul Petrus kepada semua jemaat. Karena apa? Pemulihan akan terjadi. Bahkan orang-orang tersesat akan ditemukan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita menyadari bahwa kita harus meneladani seperti Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Bahkan saudara rela menderita untuk firman Tuhan, rela menderita untuk kebenaran, karena Bapak Ibu Saudara akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang menanggung penderitaan karena kebenaran, mereka ini akan dimuliakan. Orang-orang yang menanggung dosa orang lain, saudara tidak salah, tapi saudara disalahkan. Saudara berbuat baik, tapi engkau harus menanggung kesalahan orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara menerima dengan ikhlas, menyerahkan semuanya kepada Bapa Elohim dan putranya Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat karya kemuliaan Bapa terjadi dalam hidupmu. 10 tahun ke depan engkau dimuliakan Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua akan menjadi teladan bagi banyak orang. Dan orang-orang akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sehingga setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. God bless you all. Kita berdoa. Ore masanda karapapapasi. Korepe shekirapat. Bapa, ajar kami meneladani putramu. Karena itulah kehidupan kekal. Karena itulah jati diri orang Kristen. Sehingga apa yang Tuhan Yesus terima, maka kami menerima. Dan kami akan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Bapa, kami tidak pernah menyerah. Sama seperti Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Ketika ia menderita, ia serahkan kepadamu Bapa yang hakim, menjadi hakim. Bahkan ketika Tuhan Yesus harus memikul dosa-dosa kami, Tuhan Yesus dengan rela memikulnya, sehingga oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Bahkan kami yang sesat, kami ditemukan
dan kami dipulihkan, diselamatkan, dan kami mendapatkan gembala bagi jiwa kami. Kami mendapatkan pemimpin bagi jiwa kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Ore pasyandaraba. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Beri kekuatan kesehatan. Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.